Proliga kemarin aja aku kayak segini ya gaji kayak gitu, gak usah kurangin aja, aku bilang aku kurangin aja mainku soalnya nggak full. Bocoran tim baru Megawati Megatron setelah Proliga usai. Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan kisi-kisi klub baru yang akan dibela setelah kompetisi Proliga 2024-2025 usai. Atlet Timnas Voli Putri Indonesia itu baru saja mengakhiri musim bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di kompetisi liga lokal. Setelah Proliga selesai, Megawati akan bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia yang bakal berlaga di pentas internasional. Yang menjadi pertanyaan setelah musim usai adalah soal klub baru Megawati. Dalam bincang-bincang dalam siniar Moji Si Jago Voli, Megawati mengungkap perihal klub yang bakal menjadi tujuan perjalanan karir selanjutnya. Ya iya, aku juga punya pilihan itu kan. Pindah dari Red Sparks. Aku punya pilihan juga. Aku udah 2 tahun lama banget di Korea. Terus aku meninggalkan mamaku sendiri juga di Indonesia. Kayak gitu. Aku kepikiran sih sebenarnya, kata Megawati membuka penjelasan soal meninggalkan klub Red Sparks di Korea Selatan. Aku pengen cari tim yang dekat-dekat aja, kayak gitu, terangnya menambahkan. Megawati kemudian menjelaskan secara lebih terperinci soal klub ideal yang akan dibelanya dengan menyatakan jarak bukan faktor utama dalam menentukan pilihan. Ya mungkin Asia Tenggara, it's okay. Atau Asia yang maksudnya enggak terlalu jauh. Bukan enggak terlalu jauh sih, yang kayak liganya panjang gitu. Tahu enggak? Kalau Korea kan panjang 9 bulan. Aku harus benar-benar 9 bulan di negara orang, aku mau cari yang pendek liganya, jelasnya. Megawati merupakan salah satu dari beberapa atlet voli Indonesia yang punya rekam jejak bermain di luar negeri. Sebelum memperkuat Red Sparks, pemain asal Jember itu juga pernah berlaga di Vietnam dan Thailand. Sementara itu, 10 pemain voli dengan gaji tertinggi di Liga Korea, di mana posisi Megawati Hangestri. Veli merupakan kompetisi olahraga bola voli tingkat klub di Korea Selatan. Liga yang dikelola oleh KOVO ini melahirkan para pemain voli terbaik yang menerima gaji tinggi. Lantas, siapa saja pemain voli dengan gaji tertinggi tersebut? Jika Anda mengikuti perkembangan olahraga voli Asia, khususnya Korean Veli, maka Anda pasti sudah tidak asing dengan sorotan besar yang tertuju pada pemain voli putri. Liga Voli Korea Selatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi ladang cuan bagi para pemain bintang. Salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh publik adalah soal besaran gaji para pemainnya, dan tentu saja Indonesia ikut terwakili lewat nama Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, siapa saja yang saat ini memegang rekor sebagai pemain voli wanita dengan gaji tertinggi di Korea Selatan? Dan bagaimana posisi Megawati di antara para pemain voli tersebut? Perbandingan gaji Megawati Hangestri Pertiwi. Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di tengah kerasnya persaingan Korean Veli jelas menjadi pencapaian besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi perkembangan bola voli Indonesia. Pada musim kompetisi 2024-2025, Megawati kembali dipercaya memperkuat tim Daejeon Red Sparks, klub voli besar yang cukup disegani di liga tersebut. Sebagai pemain asing, Megawati mendapatkan kontrak senilai 206 juta won atau setara dengan 2,35 miliar rupiah untuk 1 musim. Jika dilihat secara angka, nilai ini jelas tergolong tinggi untuk atlet asal Asia Tenggara. Namun bila dibandingkan dengan para pemain voli top Korea, gaji Megawati Hangestri masih berada di luar jajaran 10 besar pemain dengan gaji tertinggi di liga ini. Hal ini wajar mengingat sebagian besar pemain dengan bayaran terbesar adalah atlet lokal dengan rekam jejak panjang di tim nasional Korea, punya pengalaman internasional, serta kontribusi luar biasa di level klub.
1. Kim Yeon-kong. Nama Kim Yeon-kong sudah seperti legenda hidup dalam dunia voli Korea. Ia memperkuat tim Pink Speeders dan menjadi pemain voli dengan bayaran tertinggi di Korea untuk musim 2024-2025 ini. Berdasarkan informasi dari Movistar 92, Kim Yeon-kong menerima gaji pokok mencapai 500 juta won. Jumlah tersebut belum termasuk bonus performa hingga 300 juta won. Jika ditotalkan, maka Kim Yeon-kong bisa mendapatkan 800 juta won atau sekitar 9,3 miliar rupiah. 2. Kang So-fi. Setelah kepindahan Kang So-fi ke tim Hipass dari GS Chalters, nilai kontraknya langsung melonjak. Sama seperti Kim Yeon-kong, Kang So-fi juga diketahui menerima 500 juta won sebagai gaji pokok dan 300 juta won bonus. Berkat konsistensinya di posisi outside hitter, wajar saja jika ia menjadikan aset mahal bagi tim manapun yang berani membayarnya dengan gaji tinggi. 3. Park Jeng-ah. Park Jeng-ah dikenal sebagai pemain agresif dengan jam terbang tinggi yang kini membela tim All Peppers. 4. Lee So-yang. Lee So-yang adalah pemain voli selanjutnya yang mendapat gaji tertinggi di Liga Voli Korea Selatan. Ia kini bermain untuk IBK Altos usai meninggalkan Red Sparks. Di IBK Altos, Lee So-yang mendapatkan gaji sebesar 700 juta won atau 8,1 miliar rupiah, yang mana 450 juta won sebagai gaji pokok dan 250 juta won sebagai bonus. 5. Yang Hyo-jin. Di Liga Voli Korea Selatan, Yang Hyo-jin sebagai pemain bloker yang cukup tangguh dengan pengalaman bertahun-tahun di liga. Dengan kemampuan yang ia miliki, Hyundai Hyostate berani menggajinya sebesar 600 juta won atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Sudah remuk di Liga Voli Korea, pengakuan Megawati hampir batalkan kontrak tampil di Proliga 2025. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akhirnya buka suara setelah tak dapat memenuhi ekspektasi penggemar di Proliga 2025. Penampilan fantastis Megawati selama 2 musim di Liga Voli Korea membuat banyak orang menaruh harapan lebih terhadap atlet berusia 25 tahun itu sekembalinya ke tanah air. Megawati membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencapai final pertamanya setelah terakhir kali tercipta pada musim 2011 hingga 2012. Megatron tampil gemilang dan telah memberikan kontribusi secara maksimal walau pada akhirnya Red Sparks harus keluar sebagai runner-up pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Harapan serupa tampaknya juga diharapkan kepada Megawati saat memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Proliga 2025. Megawati diharapkan bisa membantu Petrokimia mencapai babak grand final atau bahkan meraih gelar juara seperti yang dilakukannya pada musim lalu bersama Jakarta Bin. Namun, kenyataan berbanding terbalik dengan ekspektasi. Megawati tak mampu berbuat banyak untuk Petrokimia pada babak Final Four dan gagal melaju ke babak grand final. Di sisi lain, ekspektasi tinggi orang yang tertuju tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami atlet binaan Bank Jatim itu. Pasalnya, Megawati baru melakoni 1 musim yang berdarah-darah bersama Red Sparks. Dia mengakui sudah merasakan rasa sakit pada bagian betisnya sejak leg pertama laga final kontra Incheon, Haeunkook Live Pink Speeders. Aku cedera betis, robek 22 cm karena overuse, terlalu diforsir, sudah mulai terasa sejak leg pertama laga final, kata Megawati dalam podcast Deddy Corbuzier, Selasa, 20 Mei 2025. Leg kedua sudah ketarik tetapi karena masih bisa melompat dan masih main seperti biasa tetap lanjut main. Rasanya sakit banget di betis, awalnya lututnya bengkak, ujarnya. Megawati memilih menutupi rasa sakitnya itu dan tak ingin orang lain mengetahui kesulitan yang dihadapinya. Aku gak mau orang-orang tahu aku sakit, ucapnya. Final,
Leg ketiga, betis dan paha bagian atas aku ketarik. Tetapi, tetap main 5 set dan gak minum obat penghilang rasa sakit, ujar Megawati. Final Liga Voli Korea berlangsung sampai leg kelima alias yang terakhir. Laga pamungkas pun sengit hingga 5 set penuh. Dia kemudian menceritakan bahwa latihan di Korea Selatan lebih berat daripada pertandingan. Latihan di Korea Selatan pastinya ada tekanan, capek, latihan lebih berat daripada pertandingan, latihan kaya padat banyak banget porsinya, teriakan pelatih juga, tuturnya. Aku cerita ke pacar aku malas dan mau pulang dan sempat bilang ke Mas Wibi Anhari, manajer, aku gak kuat, ingin pulang lagi ke Indonesia, itu pertama kali pas main di Korea, ujar Mega. Megawati kemudian membagikan cerita saat ia harus bermain di Proliga 2025. Dia harus melawan ekspektasi banyak orang dengan kondisi cedera dan hampir tidak memiliki waktu istirahat karena harus bergabung bersama Petrokimia. Megawati mengakui bahwa tawaran bergabung ke Petrokimia diterima saat ia belum mengalami cedera di Liga Voli Korea. Aku kan, dari klub Ban Jatim, manajer aku dihubungi oleh tim Petrokimia untuk bergabung di babak Final Four, itu kondisi aku belum cedera, ujar Megawati. Namun, cedera kemudian dialami Megawati. Kondisi itu mendorong Megawati untuk memutus kontrak dengan Petrokimia. Setelah aku cedera, aku sempat bilang untuk kontraknya diputus saja karena lagi cedera, ucap Megawati. Aku sudah bilang Mas Wibi, tapi pihak Petrokimia tetap mendukung pemulihan aku. Tetapi aku gak bisa kasih yang terbaik, pihak Petrokimia tetap mengharapkan aku hadir di Proliga 2025. Pihak Petrokimia bilang tidak apa-apa tetap datang. Semua orang suka, kamu datang main sebentar aja, mereka udah happy, ujar Megawati. Pada akhirnya, Megawati hanya terlihat 3 kali berada di lapangan pada Proliga 2025. Penampilannya terjadi dalam 2 laga pekan terakhir babak Final Four di Solo dan pertandingan perebutan peringkat ketiga. Megawati mengaku tidak enak hati menerima bayaran dari pihak Petrokimia. Aku bilang dikurangi saja, karena aku main gak full, tetapi pihak tim tetap kasih, ucap Megawati. Sementara ini, Megawati ingin menikmati kerja kerasnya setelah 2 tahun di Liga Voli Korea. Dia juga mengungkapkan rencana menikah dalam waktu dekat. Meski demikian, Megawati masih tetap berambisi untuk bermain di luar negeri. Aku ingin pulang ke Indonesia dulu, capek setelah 2 tahun, ingin ketemu mama dan menghabiskan waktu dengan keluarga, ujarnya. Tetap keluar, bermain di luar negeri, lebih cari pengalaman, uang akan datang kalau skill sudah bagus, tandasnya. Sementara itu, berlabuh ke Turki atau Amerika Serikat? Megawati Hangestri akhirnya mau terbuka soal klubnya musim depan. Pasca kelarnya Proliga 2025, berakhir juga kontrak Megawati Hangestri di Gresik Petrokimia. Teka-teki kemana Megatron berlabuh selanjutnya mulai jadi pertanyaan publik. Meski terbatas dengan waktu dan kondisi pasca cedera, Megatron berhasil membawa Gresik Petrokimia meraih juara ketiga Proliga 2025. Tidak performa lagi, karena aku 20 hari itu benar-benar rehat, aku latihan sehari sebelum pertandingan.